Aku masih ingat betul malam itu. Malam di mana hujan turun deras, seakan langit menangis bersama perasaanku. Aku, Sari, berdiri terpaku di ruang tamu rumah sederhana di pinggiran Bandung. Di depan mataku, tergeletak sebuah surat kecil yang mengungkapkan sebuah rahasia gelap. Surat itu, yang kutemukan secara tiba-tiba, seakan mengunci seluruh dunia dalam kegelapan. Hati ini, yang selama bertahun-tahun kupenuhi dengan cinta dan kepercayaan kepada Dedi, suamiku, sahabatku, pendamping hidupku sejak pernikahan kami di Masjid Al-Ikhlas di Bandung, kini hancur berkeping. Aku terdiam, namun dalam hati, badai amarah dan kepedihan mulai bergulung. Dalam benakku, terlintas pertanyaan yang menyiksa. Mengapa, Dedi? Mengapa kau berkhianat pada kami? Di tengah gemuruh hujan dan lirihnya doa yang tak terucap, aku menyadari bahwa malam itu bukanlah sekadar malam biasa. Ini adalah titik balik yang akan mengubah segalanya. Aku merasakan seolah-olah setiap tetes air hujan membawa pesan tentang rahasia kelam yang selama ini tersembunyi. Suasana rumah yang tadinya dipenuhi canda dan tawa kini berganti dengan keributan emosi, di mana kata-kata keras dan rintihan pecah tanpa ampun. Aku teringat betul, di sudut ruang itu, tatapan kosong Dedi yang seakan berkata bahwa semua kebenaran telah terungkap, dan aku harus menghadapi kenyataan pahit itu. Dulu, aku pernah yakin bahwa hidupku adalah anugerah terindah dari Allah. Aku, Sari, adalah seorang muslimah yang taat. Sejak kecil, aku diajarkan untuk bersabar, merendah, dan meniti kehidupan dengan penuh keikhlasan. Aku menikah dengan Dedi pada tahun 2008, di sebuah masjid kecil yang penuh kehangatan di Bandung. Dedi, dengan senyum ramah dan sikap lembutnya, tampak sebagai sosok pria yang bertanggung jawab. Dia menjalankan usaha kecil di bidang pertokoan, sambil selalu menyempatkan waktu untuk sholat berjamaah dan ikut aktif di komunitas masjid. Kami pun dikaruniai 2 anak, Rina yang kini berusia 10 tahun dan Ardi yang masih kecil, 6 tahun, yang selalu menjadi sumber kebahagiaan dalam hidupku. Di lingkungan Cibiru Bandung, kehidupan kami tampak begitu ideal. Setiap pagi, aku memulai hari dengan menyapa Allah, disusul secangkir teh hangat dan doa agar hari kami diberkahi. Suasana kampung yang akrab, di mana tetangga saling menyapa di depan rumah, membuat aku merasa aman dan dicintai. Rumah sederhana kami selalu dipenuhi dengan aroma masakan khas Jawa, tawa anak-anak, dan doa-doa syukur setiap malam. Aku ingat betapa indahnya ketika Dedi selalu pulang tepat waktu, membawa cerita-cerita ringan dari usahanya, dan sesekali kami bersama-sama menunaikan sholat berjamaah di rumah. Semua itu membuatku yakin bahwa kami adalah keluarga yang diberkahi olehnya. Namun, seiring berjalannya waktu, bayangan gelap mulai mengintai. Mungkin aku terlalu terbuai oleh keindahan masa lalu, sehingga mengabaikan tanda-tanda yang perlahan muncul. Aku pun mulai merasakan ada yang tak beres. Tapi aku selalu berusaha menepisnya dengan keyakinan bahwa Allah Maha Mengetahui. Aku yakin bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya. Meski tak selalu mudah untuk dimengerti di tengah perihnya kenyataan. Aku tak pernah membayangkan bahwa suatu hari, kebenaran yang selama ini aku pendam akan tiba-tiba mengubah segalanya. Tanda-tanda kecil yang dulu kulihat dalam sikap Dedi kini berubah menjadi kenyataan yang sangat menyakitkan. Suatu malam, ketika aku tengah merapikan ruangan yang dipenuhi kenangan manis, aku menemukan sebuah amplop kecil yang tersembunyi di antara tumpukan surat lama. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Di sana tertera pengakuan dari seorang wanita bernama Lilis. Wanita yang ternyata telah lama menjalin hubungan dengan Dedi di luar nikah.
Aku terdiam sejenak, terhanyut dalam aliran pikiran yang penuh amarah, kekecewaan, dan duka. Setiap kata dalam surat itu seperti duri yang menusuk kalbu. Aku teringat bagaimana aku selalu percaya bahwa Dedi adalah pribadi yang baik, yang selalu berpegang pada ajaran Islam tentang kejujuran dan kesetiaan. Namun, kenyataan pahit ini mengajarkan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Aku merasa seperti dunia yang selama ini ku kenal tiba-tiba runtuh, meninggalkan lubang besar yang sulit untuk diisi kembali. Di tengah malam yang sunyi, hanya tersisa bisikan doa yang hampir tak terdengar, mencoba memohon keampunan dari Allah atas segala derita yang harus kuterima. Tak lama setelah itu, aku tidak bisa lagi menahan gejolak emosi yang berkecamuk. Aku pun mendatangi Dedi dengan penuh kemarahan, tak mampu menutupi rasa terluka dan dikhianati yang menggelayuti setiap hela nafasku. Di ruang tengah yang seharusnya menjadi tempat kehangatan keluarga, aku dengan suara pecah menuntut penjelasan. Dedi, kenapa kau tega mengkhianatiku? Apa semua janji kita di masjid, di hadapan Allah, dan di depan anak-anak kita, hanya omong kosong belaka? Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi medan perang emosi. Aku melihat Dedi terdiam, wajahnya memucat, seolah tak mampu menjawab pertanyaanku. Namun, dalam hati kecilku, sudah jelas bahwa aku sedang menghadapi kenyataan yang tidak bisa aku terima. Pengkhianatan ini bukan hanya merusak kepercayaan, tetapi juga mencederai hakikat suci pernikahan yang telah kami rajut bersama. Aku merasa seperti terjatuh ke dalam jurang yang tak berujung, dengan derita yang semakin menghimpit setiap detik waktu. Sejak malam itu, hidupku berubah drastis. Setiap sudut rumah yang dulu penuh kehangatan kini terasa hampa dan dingin. Aku merasa seolah terjebak dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Di balik setiap kenangan manis yang pernah ada, kini terselip rasa sakit yang mendalam. Aku, Sari, mulai mengungkapkan segala perasaan dalam monolog panjang di dalam hati. Seringkali aku duduk di kamar kecil, menatap langit-langit sambil merasakan getirnya air mata yang jatuh tanpa henti. Disitulah aku merenungi, bagaimana mungkin aku terus hidup bersama seseorang yang telah mengingkari sumpah suci di hadapan Allah. Setiap hari, aku berjuang untuk menemukan arti di balik derita ini. Aku mencoba mencari penghiburan dalam doa dan zikir, namun bayangan pengkhianatan itu selalu menghantui. Dalam keheningan malam, aku berbicara pada diri sendiri, aku tak sendiri, Allah selalu bersama hambanya yang sabar. Namun, bagaimana mungkin hati ini tetap utuh ketika kebenaran yang pahit menghancurkan setiap ilusi bahagia? Dedi pun tidak lepas dari badai konflik batin. Di balik penyesalan yang tampak di matanya, aku tahu ada penyesalan yang mendalam. Dia pun mulai menyadari bahwa perbuatannya telah menghancurkan kepercayaan dan tatanan suci rumah tangga kami. Aku sering mendengar suara Dedi dalam benakku, seolah-olah ia juga berbicara pada dirinya sendiri. Aku telah salah, aku telah mengkhianati janji-janji di hadapan Allah. Aku tak tahu bagaimana cara memperbaikinya, namun aku harus mencoba, demi anak-anak dan demi cinta yang dulu pernah ada. Hari-hari kami dipenuhi dengan perdebatan pahit, di mana setiap kata yang terlontar bagaikan pedang tajam. Aku merasa bahwa setiap argumen, setiap tangisan, adalah ungkapan dari hati yang terluka. Aku sering teringat ketika Dedi mencoba mendekatiku dengan kata-kata lembut, "Sari, aku mohon ampun. Aku tahu aku telah melakukan dosa besar, tapi aku benar-benar ingin berubah." Namun, bagi aku, kata-kata itu terasa hambar. Pengkhianatan yang begitu dalam tak mudah untuk dihapus hanya dengan sekadar permohonan maaf.
Di tengah segala konflik ini, muncul pula sosok Lilis, wanita yang selama ini menjadi rahasia kelam. Aku tidak pernah bertemu dengannya secara langsung, namun kehadirannya selalu menjadi bayangan hitam yang terus menghantui pikiran. Aku sering bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang wanita sanggup merusak keharmonisan keluarga? Apa yang dia rasakan ketika melihat penderitaan ini? Aku tahu bahwa di balik setiap perbuatan, ada alasan dan kisah tersendiri. Namun, rasa sakit yang kurasakan membuatku sulit untuk memahami bahwa semua itu adalah bagian dari ujian hidup yang harus kuterima. Selain konflik internal, lingkungan sekitar pun turut merasakan dampak dari perpecahan kami. Di antara tetangga yang selalu akrab, bisik-bisik mulai bermunculan. Ada yang menyayangkan, ada pula yang mencibir. Aku sering mendengar percakapan di halaman rumah. Sungguh menyedihkan, keluarga Sari dan Dedi, bagaimana bisa terjadi hal seperti ini? Di setiap sudut, aku merasa mata dunia memandangku dengan tajam, menambah beban duka yang sudah kukenakan. Dalam keputusasaan itu, aku mulai menulis setiap perasaan dalam jurnal harian. Aku menuangkan setiap luka, setiap tanya yang tak terjawab, dan setiap harapan kecil yang masih tersisa. Tulisan itu bagai teman setia yang selalu mendengarkan keluh kesahku tanpa menghakimi. Aku menulis, di balik tiap tetes air mata, aku berharap suatu hari nanti Allah akan memberikan petunjuk untuk bangkit dari keterpurukan ini. Mungkin, di suatu kesempatan, aku bisa menemukan kembali arti kebahagiaan yang pernah hilang. Hari demi hari berlalu, dan beban rasa sakit itu semakin menumpuk. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang mendung. Aku mendapat kabar dari salah seorang tetangga, bahwa Dedi kembali terlihat bersama Lilis di sebuah restoran di pinggiran kota Bandung. Kabar itu seperti sambaran petir yang menghantam relung hatiku yang sudah rapuh. Dalam sekejap, segala penahananku habis. Aku tidak lagi mampu menahan amarah dan kepedihan yang selama ini kupendam. Aku pun bergegas pulang dengan langkah berat, mata yang basah oleh air mata tak terhitung. Saat tiba di rumah, aku langsung menuju ruang tamu. Ruang yang dulu penuh tawa kini sudah berubah menjadi medan pertempuran. Dengan suara yang bergetar, aku memanggil, "Dedi, aku tahu kau bersama Lilis lagi. Apa artinya semua janji kita di hadapan Allah?" Suaraku menggema, mengisi setiap sudut ruangan yang seolah ikut merasakan derita ini. Dedi muncul dengan wajah pucat, menatapku dengan tatapan yang penuh penyesalan. Di tengah kekacauan itu, aku merasa seperti dua dunia bertabrakan. Dunia yang dulu penuh kehangatan kini berubah menjadi arena konflik yang tak terelakkan. Aku berdiri di depan Dedi, dengan mata yang berkaca-kaca, namun penuh dengan kemarahan yang membara. Aku sudah muak dengan semua dusta ini, Dedi. Aku sudah terlalu lama menahan perih ini demi anak-anak kita. Aku lelah. Teriakku, suaraku pecah oleh emosi. Di ruang tamu itu, pertarungan kata-kata pun pecah tanpa henti. Aku melampiaskan setiap rasa sakit, setiap pengkhianatan, seolah ingin menghancurkan sisa-sisa kenangan yang dulu pernah ada. Dedi berusaha memohon maaf, namun kata-katanya seakan hanyalah desahan lemah di tengah badai. Aku tidak bisa lagi mendengar. Aku mohon ampun, Sari, karena setiap kata itu hanya semakin menambah luka. Pertengkaran itu memuncak ketika aku, dengan penuh emosi, menuntut agar Dedi memilih, antara mempertahankan keluargaku yang sudah hancur, atau terus mengkhianati iman dan kepercayaan yang telah kami bangun sejak lama. Suasana di ruang tamu berubah menjadi saksi bisu pertempuran antara keyakinan dan keputusasaan. Di tengah segala kekacauan itu,
Aku merasa bahwa hidupku berada di ambang kehancuran. Aku menyadari bahwa, meskipun aku mencintai Dedi, cinta tidak seharusnya datang bersama dengan kepalsuan dan dosa. Malam itu, setelah pertarungan yang melelahkan, dunia terasa sunyi. Aku pun tersendiri di kamar, hanya ditemani oleh doa-doa yang terangkai lirih. Aku merenung, bagaimana mungkin aku harus terus hidup dalam derita ini? Apakah ada secercah harapan di balik kegelapan yang menyelimuti rumah tangga kita? Aku tahu, jalan menuju penyembuhan tidak akan mudah. Namun, aku juga tahu bahwa Allah selalu menyediakan jalan bagi mereka yang berserah diri dengan ikhlas. Keesokan harinya, dengan hati yang masih perih namun bertekad untuk bangkit, aku mulai mencari bantuan. Aku bergabung dengan kelompok dukungan bagi wanita yang pernah mengalami pengkhianatan. Di sana, aku bertemu dengan banyak perempuan yang menceritakan kisah serupa, yang meskipun terluka, namun berani untuk berdiri dan menyuarakan kebenaran. Setiap pertemuan membuatku merasa tidak sendiri. Aku belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan diri dari belenggu perih yang terus menghantui. Sementara itu, Dedi pun mulai mengikuti sesi konseling di masjid bersama seorang ustadz yang dikenal bijaksana. Aku sering mendengar bahwa ia menangis dalam doa, meminta ampun atas dosa-dosanya dan bertekad untuk berubah. Aku tak bisa membayangkan betapa beratnya langkahnya untuk menerima kenyataan dan berusaha menebus kesalahan yang telah diperbuatnya. Namun, aku juga tahu bahwa setiap jiwa yang bertobat akan mendapatkan ampunannya, meskipun prosesnya panjang dan penuh liku. Hari demi hari, perlahan-lahan, suasana di rumah mulai berubah. Aku berusaha mengembalikan kehangatan untuk anak-anak, mengajari mereka tentang keikhlasan, keberanian, dan kekuatan dalam menghadapi ujian hidup. Aku sering duduk bersama Rina dan Ardi di sore hari, menceritakan kisah-kisah inspiratif dari kisah para nabi, tentang bagaimana mereka bangkit dari kejatuhan dan menemukan jalan kembali kepada cahaya. Aku ingin anak-anak tahu bahwa di balik setiap duka, selalu ada harapan yang menunggu untuk ditemukan. Dedi, meskipun usahanya masih terhalang oleh bayang-bayang dosa, mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Ia sering membantu aku di rumah, mengambil alih pekerjaan-pekerjaan kecil, dan sesekali duduk bersama kami untuk berbincang meski dengan keheningan yang penuh makna. Aku tahu, kepercayaan itu tidak bisa dibangun dalam sekejap. Namun perlahan ada secercah cahaya yang mulai menerangi ruang hati yang dulu gelap. Dalam setiap sesi konseling, kami diajak untuk merenungi makna hidup, pentingnya saling memaafkan, dan bagaimana menghadapi ujian dengan penuh keikhlasan. Aku pun mulai menuliskan renungan dalam jurnal harian. Setiap luka adalah bagian dari perjalanan yang harus kutempuh. Aku berharap, suatu hari nanti, aku bisa berdamai dengan diri sendiri dan membangun kembali rumah tangga yang utuh, walaupun jalannya penuh duri. Kini, setelah melalui perjalanan yang panjang penuh air mata dan pertarungan batin, aku, Sari, belajar bahwa setiap manusia diberikan ujian untuk menguatkan iman dan hati. Walaupun pengkhianatan yang kuterima telah menghancurkan banyak kenangan, aku menemukan bahwa hidup masih memberikan kesempatan kedua. Aku mulai menyadari bahwa keberanian untuk melepaskan masa lalu dan membuka lembaran baru adalah bentuk nyata dari keimanan dan ketaatan kepada Sang Pencipta. Di sebuah sore yang tenang, sambil menyaksikan matahari terbenam di ufuk barat, aku duduk bersama anak-anakku. Aku menceritakan bahwa setiap manusia memiliki jalan yang harus ditempuh, bahwa setiap luka pasti akan sembuh dengan waktu, dan bahwa kekuatan sejati ada pada kemampuan untuk bangkit meski badai kehidupan datang silih berganti. Aku berkata, anakku,
hidup ini memang penuh liku. Kita mungkin pernah terluka, namun jangan pernah lupa bahwa Allah selalu memberi kita kesempatan untuk memulai kembali. Kita harus belajar dari setiap kesalahan dan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dedi pun, walaupun belum sepenuhnya bisa menghapus semua luka, mulai menunjukkan tekad untuk memperbaiki diri. Aku melihatnya dalam setiap usaha kecilnya, dalam setiap doa yang dipanjatkannya di malam-malam sunyi. Aku tahu, perjalanan kami belum selesai. Ada banyak hal yang harus diperbaiki, banyak luka yang harus disembuhkan. Namun, yang pasti, kami telah belajar bahwa keikhlasan, keberanian, dan doa adalah kunci untuk menatap masa depan dengan harapan baru. Saat malam semakin larut, aku menutup hari dengan seulas senyum kecil meskipun hati ini masih pernah tersiksa. Aku menyadari bahwa hidup adalah serangkaian ujian yang harus kita lalui dengan penuh keikhlasan dan kepercayaan pada Allah. Pengalaman pahit ini mengajarkan bahwa meskipun dunia kadang tak adil, ada kekuatan yang selalu membimbing kita kembali ke jalan yang benar. Aku berjanji pada diri sendiri untuk terus berusaha, untuk terus mencintai dan memaafkan, bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diriku sendiri. Akhirnya, di tengah segala konflik, aku menemukan pesan yang sangat berharga, bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk tumbuh, bahwa setiap luka adalah pembelajaran untuk menjadi lebih kuat. Rumah tangga kami, meskipun pernah hancur, kini perlahan menyusun kembali fondasi kepercayaan. Aku percaya, suatu hari nanti, aku dan Dedi akan menemukan kedamaian, bukan karena kita melupakan masa lalu, tetapi karena kita berani menghadapi dan belajar dari segala kesalahan. Di akhir cerita ini, aku mengajak para pendengar untuk merenungkan arti cinta, keikhlasan, dan pengampunan. Bahwa meskipun hidup seringkali penuh dengan konflik dan derita, di balik setiap kesulitan selalu ada harapan yang menanti. Dan yang paling penting, setiap kita harus selalu ingat bahwa cahaya Allah selalu menerangi jalan, bahkan di tengah kegelapan terdalam sekalipun. Dalam keheningan malam, ketika dunia seakan terlelap, aku masih terjaga memikirkan perjalanan yang telah kulalui. Aku menulis, hari ini aku belajar bahwa air mata bukanlah tanda kelemahan, tetapi bukti bahwa hati ini pernah sangat mencintai. Dan walaupun luka itu dalam, aku yakin dengan pertolongan Allah, waktu akan menyembuhkan segalanya. Aku berharap, kisahku ini bisa menjadi pengingat bagi setiap insan yang sedang tersesat dalam kegelapan, bahwa di balik setiap ujian ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Kini, aku berdiri di depan cermin, melihat sosok wanita yang telah melalui begitu banyak derita, namun tetap tegar. Aku tersenyum pelan, menyadari bahwa aku telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Aku tahu, jalan ke depan masih panjang, namun aku siap menghadapinya dengan iman yang tak tergoyahkan dan hati yang terus belajar untuk mencintai lagi. Semoga kisah ini, yang kuungkap dalam setiap hela nafas dan detak jantung yang masih berdetak, dapat menginspirasi siapapun yang mendengarnya. Bahwa dalam setiap pertempuran hidup, dalam setiap konflik batin, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan menemukan kembali arti kebahagiaan sejati. Aku, Sari, berterima kasih kepada Allah yang telah mengajarkan arti sabar, keikhlasan, dan keberanian untuk bangkit meski pernah jatuh. Dan kepada Dedi, aku berharap suatu hari nanti engkau pun menemukan jalan penebusan. Semoga setiap langkah kecilmu menuju perbaikan menjadi saksi bahwa cinta yang pernah ada tidak sepenuhnya hilang, melainkan tertatih untuk kembali menemukan bentuknya yang sejati.